Posisi pengaruh politik Yudhoyono inilah yang kemudian saya katakan merupakan tragedi politik Yudhoyono. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Pada 2009, Partai Demokrat yang dibangun dan dipimpin secara langsung atau tidak langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapatkan kemenangan lebih dari 20%. Itu terjadi pada tahun 2009. Dan karena itu, partai itu, yaitu Partai Demokrat, itu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden sekaligus karena melampaui batas ambang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Electoral threshold namanya. Itulah puncak dari kebesaran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai raksasa politik Indonesia. Saya termasuk pengagum Susilo Bambang Yudhoyono. Di samping juga pernah mengusulkan pada tahun 2002, tepatnya sebenarnya tahun 2001, agar dia maju menjadi pemimpin nasional. Tapi kebesaran itu kemudian meredup. Bahkan di dalam beberapa hal, kalau saya mau menggunakan suatu frasa yang lebih dramatis, maka saya akan mengatakan reduksi besar-besaran terhadap pengaruh politik Susilo Bambang Yudhoyono yang sering dipanggil sebagai SBY itu tadi, gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu dia pada akhirnya sampai dengan konten ini dibuat, yaitu pada awal bulan November 2023, itu hanya menjadi pengikut yang tidak signifikan di dalam koalisi Indonesia Maju yang dibangun oleh Prabowo Subianto. Ini terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh yang pernah besar yang menjadi raksasa di dalam politik Indonesia itu tiba-tiba memberikan reaksi yang begitu cepat dan emosional terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh tiga tokoh lainnya, yaitu Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Langkah yang dilakukan, dan ini telah kita ketahui bersama, pada awal September 2023, di mana kemudian Anies Baswedan itu memutuskan untuk memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menjadi calon wakil presiden. Bakal calon wakil presiden untuk bakal calon presiden Anies Baswedan. Dan itu semua kita ketahui diproklamasikan di awal September di Surabaya, di mana Surya Paloh di situ tampil seakan-akan menjadi mentor politik bagi kedua tokoh yang memang pada dasarnya lebih junior dibandingkan dengan Surya Paloh. Lalu kemudian Partai Demokrat yang sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, lalu kemudian ditambah dengan Partai Demokrat. Demokrat pada dasarnya adalah the latecomer di dalam konteks ini untuk bergabung di dalam koalisi perubahan. Respon yang bersifat emosional
yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini yang kemudian menjadi titik paling krusial bagi terjadinya reduksi pengaruh politik dari Susilo Bambang Yudhoyono yang sekali lagi saya katakan pada 2009 itu pernah muncul menjadi raksasa politik Indonesia, di mana seakan-akan masa depan dari politik Indonesia itu ditentukan oleh langkah-langkah catur yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi ketika kemudian Susilo Bambang Yudhoyono memberikan reaksi yang begitu emosional, lalu kemudian tanpa berpikir panjang lagi itu keluar dari koalisi perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan, karena sekali lagi yang terakhir itu memilih Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden, maka pada saat itulah kemudian langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan partainya, yaitu Partai Demokrat yang dulu pernah besar itu, menjadi sebuah langkah yang gontai. Saya sengaja menggunakan frasa langkah gontai ini tadi karena kemudian posisinya di dalam koalisi baru yang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto itu tidak decisive. Ini relatif agak saya sesali karena di dalam Partai Demokrat itu ada seorang ahli ilmu politik yang juga merupakan kawan saya yang bernama Andi Alfian Malarangang, seorang doktor di dalam ilmu politik. Di dalam partai itu juga ada seorang aktivis mahasiswa yang sangat saya kagumi, yaitu Andi Arief. Saya tidak tahu apa yang dibisikkan baik oleh Andi Malarangang maupun oleh Andi Arief kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi dengan cepat kemudian Partai Demokrat itu bergabung ke dalam koalisi di bawah kepimpinan Prabowo Subianto. Apakah kemudian ceritanya berakhir di situ? Tidak. Justru disinilah yang saya katakan ironi atau tragedi dari reduksi pengaruh politik Susilo Bambang Yudhoyono yang mungkin sampai pada puncaknya. Sebab kemudian tanpa diketahui sebelumnya itu tiba-tiba muncul krisis MK, yaitu sidang Mahkamah Konstitusi yang secara sangat mengejutkan, di luar nalar orang, di luar nalar politik, itu kemudian meloloskan putra dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, agar punya hak ditunjuk atau dipilih atau terserah sajalah namanya itu, menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Jadi dengan kemunculan Gibran, putra dari Presiden Jokowi, menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto, itu membuat posisi Susilo Bambang Yudhoyono di dalam koalisi itu menjadi jauh lebih absurd dan tidak bisa kita pahami. Karena dia berlari dari sebuah koalisi yang disebut dengan koalisi perubahan kepada koalisi Indonesia Maju dengan ekspektasi-ekspektasi tertentu bahwa dia bisa, dia yang saya maksud di sini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, bisa berbuat sesuatu yang signifikan. Apalagi di dalam pidatonya itu mengatakan saya akan turun gunung. Ini memang ucapan berapa kali yang telah dikemukakan gitu. Tapi begitu kemudian yang ditentukan itu untuk menjadi bakal calon wakil presiden itu adalah
Gibran, anak muda yang sama sekali tidak dibayangkan di dalam kognisi politik Susilo Bambang Yudhoyono, maka menjadi pertanyaannya adalah apa insentif yang harus dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan sebuah aksi besar-besaran yang bisa disingkat turun gunung itu. Terus terang, saya tidak melihat ada insentif tertentu yang bisa mendorong Susilo Bambang Yudhoyono bertarung habis-habisan untuk kemenangan kepemimpinan Prabowo plus untuk kemenangan Gibran Raka Buming Raka. Sementara putra dari Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang disingkat AHY dan menjadi pemimpin puncak partai yang didirikan oleh SBY itu semakin tidak jelas posisinya. Nah, di dalam konteks inilah saya cenderung mengatakan telah terjadi tragedi politik atas Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh yang pernah saya kagumi, tokoh yang pernah menyelamatkan KPK dari kehancuran pada masanya, lalu kemudian tokoh yang tegak dengan disiplin demokrasi, yaitu tidak melakukan tindakan apa yang sekarang ini disebut cawe-cawe di masa akhir pemerintahannya. Walaupun yang maju untuk memperebutkan kepemimpinan nasional pada waktu itu adalah Hatta Rajasa yang merupakan besan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun hubungannya bersifat besan, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang berakhir pada tahun 2014 itu tidak mau melakukan cawe-cawe. Disiplin demokrasi yang telah ditegakkan itu tentu memberikan legacy tertentu, warisan tertentu yang konstruktif terhadap ingatan publik. Akan tetapi dengan munculnya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto, maka kemudian kehadiran dia di dalam koalisi Indonesia Maju itu menjadi questionable, menjadi pertanyaan. Dan lebih lagi pertanyaannya, insentif apa bagi Yudhoyono untuk melakukan aksi turun gunung, karena kemenangan yang akan diperoleh dari aksi turun gunungnya itu tidak berkorelasi secara konstruktif terhadap partainya sendiri. Partai yang pernah besar pada 2009 ketika Partai Demokrat itu mampu memperoleh dukungan rakyat lebih dari 20%. Reduksi posisi pengaruh politik Yudhoyono inilah yang kemudian saya katakan merupakan tragedi politik Yudhoyono.